Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Septian Arif Revolution. Sedikit gue ingin bahas terkait kelanjutan sidang Gus Nur ya, yang insya Allah hari ini ya dilaksanakan 28 Maret 2023 yang agendanya pembacaan pledoi dari Gus Nur sendiri. Kita mungkin sudah banyak yang tahu ya terkait Bambang Tri juga sudah gue posting videonya terkait mundurnya 13 pengacara untuk Bambang Tri, dan para pengacara pun terfokus pada pembelaan Gus Nur kali ini ya. Dan nanti gue share terkait video dari Gus Nur ya saat sidang waktu tempo hari. Di sini kita lihat dulu terkait postingan dari salah satu pengacara Gus Nur, Ustaz Ahmad Khosinuddin, di mana melalui tulisannya, melalui flyernya gitu, gambarnya di situ ada tulisan tinggal palu hakim yang menyelamatkan hukum dan keadilan. Kriminalisasi di tingkat penyidikan dan penuntutan sudah terjadi pada Gus Nur. Tinggal hakim yang dapat menyelamatkan hukum dan keadilan dengan membebaskan Gus Nur. Nah, ini di sini ada tiga gambar ya. Yang kedua, bebaskan Gus Nur. Kabar ijazah palsu Jokowi adalah bentuk kemungkaran. Gus Nur melakukan verifikasi atas kabar itu dengan mubahalah. Tidak layak aktivitas kritik dikriminalisasi gitu. Yang terakhir, Gus Nur harus bebas. Sepanjang ijazah asli Jokowi tidak dihadirkan sebagai bukti di persidangan, maka pasal mengedarkan berita bohong tidak terbukti. Karenanya Gus Nur harus bebas gitu. Itu 3 gambar dan tulisan oleh salah satu pengacara Ahmad atau Ustadz Ahmad Khosinuddin dalam YouTube-nya, kanal YouTube-nya gitu. Dan di sini ada tanggapan dari salah satu ahli pidana gitu ya, ahli pidana Dr. Muhammad Taufik, yang tempo hari juga dihadirkan dalam persidangan. Berikut simak video ulasannya dari Surakarta ya kalau nggak salah, atau Jakarta ini. Simak. Saya berkesimpulan sebagai ahli pidana, dakwaan jaksa ini jelas dakwaan dan tuntutan jaksa ini yang membuat bukan Kejaksaan Surakarta. Saya meyakini karena tuntutannya tidak nyambung dengan dakwaan. Dakwaannya pasalnya alternatif, dakwaan kumulatif, tapi tahu-tahu tuntutannya dengan menggunakan pasal tunggal. Karena itu saya berharap pengacara di dalam kesempatan ini menjadikan dasar argumen saya ini bagian dari pembelaan. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendasarkan pada penggunaan pasal 14 ayat 1 tentang hoax, selama persidangan hoax itu tidak pernah terbukti. Ya, tidak pernah terbukti karena yang diungkap itu semuanya nonton dari YouTube. Padahal pasal hoax itu kita tidak pernah mengenal gadget, kita handphone pun bukan mungkin tidak ada, telepon pun tidak setiap institusi atau kantor saat itu punya. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita, ini negeri anti kritik dan hukum acara pidana sudah disalahgunakan sedemikian rupa. Jadi tegas saya katakan, tuntutan ini yang membuat bukan jaksa Surakarta. Mereka itu dulu mahasiswa saya, ya, Dr. Tri Aprianto. Kemudian yang perempuan itu adalah mahasiswa saya, dan saya tidak pernah mengajarkan dakwaan yang tidak urut, ya. Terakhir saya ingin menjelaskan
kalau memang mereka ditersangkakan dengan hoax, dan yang mungkin paling tinggi di dalam sejarah, saya juga ingin Suryo Pratomo yang jadi dubes di Singapura, ya, itu mestinya juga dihukum menyebarkan hoax. Kenapa? Karena medianya juga media televisi, medianya menggunakan undang-undang ITE, tapi ternyata dia yang waktu itu wawancara mengatakan Pak Jokowi bilang sudah dipesan sekian ribu, harganya rekalkulasi, pokoknya kayak orang jualan mobil yang benar-benar ada, yang pesen sudah sekian ribu, 6.000, tapi faktanya tidak ada dan muncul geger di mana-mana, ya. Itu tidak pernah dijangkau dengan undang-undang ITE, apalagi menggunakan pasal-pasal penyebaran hoax. Jadi dari fakta ini jelas ini pengadilan politik. Namun saya berharap karena baik undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, ya, itu selalu mencantumkan di dalam tuntutannya itu atau putusannya dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu saya berharap, ya, bahwa hakim masih melihat ada ruang dan hakim itu punya kebebasan karena atasan hakim Tuhan, ya. Tidak ada regulasi yang mengatakan ketika mau menghukum minta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau ini jelas, tuntutannya aja harus menunggu perintah dari Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi kita berhukum. Nah, di sini terlihat jelas ya, Dr. Muhammad Taufik, ya, salah satu ahli pidana, sangat terkesan kecewa dengan tuntutan yang dituntut oleh F kepada Gus Nur, yang dimana kita sudah banyak tahu 10 tahun ada apa ya, hukum di sini itu terlihat sangat tidak adil, yang istilahnya yang seperti yang beliau sampaikan dalam video tersebut, video tadi terkait pasal isinya gitu, dan beliau meyakini ini adalah tuntutan ya yang berkaitan dengan politik gitu, bukan dari jaksa gitu ya. Kita nggak pernah tahu ada di belakang ini apa gitu ya, yang dimana yang kita sama-sama tahu sudah banyak di dalam persidangan sampai hingga saat ini. Saya sendiri menilai kebohongan atau yang dituduhkan pada Gus Nur gitu salah satunya tidak terbukti gitu, apalagi menyangkut misalkan soal dugaan ijazah gitu ya, ijazah mengedarkan berita bohong terkait ijazah palsu gitu, dan dimana dari saksi yang banyak dihadirkan tidak pernah lihat gitu, tidak pernah diperlihatkan terkait ijazah Jokowi gitu, ijazah asli Jokowi tersebut ya. Tapi ya inilah hukum saat ini gitu, seperti yang beliau katakan, Dr. Muhammad Taufik. Saya yang sebagai orang awam, masih awam dalam hukum pun sangat terasa gitu. Di sini seperti apa ya, ada hal kesewenang-wenangan gitu ya, dan mudah-mudahan nantinya melalui hakim dapat hakim tersebut benar-benar independen dan benar-benar memutuskan sesuai apa yang ada di persidangan yang selama ini berlangsung, dan bisa membebaskan Gus Nur, dan sekaligus mungkin memang Bambang Tri juga bisa bebas, karena pada hakikatnya Gus Nur dan Bambang Tri itu kan satu kesatuan istilahnya dalam podcast tersebut gitu ya, yang seperti sudah pernah disinggung oleh
Bang Refli Harun ya sehari pun sebenarnya nggak layak untuk dipidanakan gitu. Nah, dalam hal ini jadi saya mengingat kasus Imam Besar Habib Rizik gitu ya. Ya tapi ya sudahlah, banyak kasus hal-hal kayak gitu yang sebenarnya nggak layak untuk dipidana, tapi bahkan tuntutannya luar biasa gitu, melebihi perampok gitu ya, melebihi koruptor dan segala macamnya. Semoga kita doakan negeri ini lebih baik atau jadi lebih baik dalam segi hukumnya, segi ekonominya, segi moralnya dan segala-galanya gitu ya. Walaupun memang ini fase-fase krusial, fase-fase sulit yang ada di dalam negeri ini, berbagai macam kompleks permasalahan ada di negeri Indonesia ini. Oke, itu aja dari berita Gus Nur. Semoga tetap sehat walafiat jasmani dan rohaninya, tetap dilancarkan puasanya hari ini, dan semoga Gus Nur lancar dalam penyampaian pleidoinya gitu ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di padang mahsyar. Nanti kita di situ ketemu lagi kesimpulan pengadilan yang sebenarnya. Sampai ketemu di pengadilan Allah. Sampai ketemu di pengadilan Allah. Insya Allah.